Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi berikutnya tentang himpunan dan operasinya. Nah, ini juga sebenarnya materi sudah pernah didapat di jenjang yang sebelumnya di himpunan ya. Himpunan dan operasi. Ya. Nah, kenapa sih dipelajari himpunan? Ya? Ini kan bagian dari logika matematika ya. Nah, himpunan itu secara matematisnya itu didefinisikan sebagai kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Oke, jadi dia harus didefinisikan dengan jelas. Artinya tidak ada kata ambigu di situ. Nah, sebagai contoh, misalnya kita punya himpunan A, gitu ya. Kita punya himpunan A. Yang paling sederhana kita punya angka 1, 2, 3, 4. Nah, ini artinya himpunan ini terdiri atas 4 anggota. Himpunan ini himpunan dengan 4 anggota atau bahasa lainnya elemen. Nah, himpunan A disebut juga himpunan berhingga. Kenapa berhingga? Karena bisa dihitung ya. Dan berhingga. Apa ya berhingganya? Jadi ya berhingga itu artinya terbatas pada suatu jumlah tertentu. 1, 2, 3, 4. Nanti kalau kita punya himpunan B gitu ya. Ternyata 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini namanya himpunan yang tak berhingga tetapi masih terhitung karena kita bisa menjumlahkannya. Nah, tadi balik ke definisi di awal bahwa dia harus terdefinisi dengan jelas atau terhindar dari definisi ambigu. Di dalam bahasa Indonesia itu ada namanya ambigu atau ambiguitas. Artinya ya tidak jelas ya. Oke. Jadi, atau kadang-kadang bermakna ganda. Jadi harus jelas. Misalnya contoh yang lain, kita buat himpunan mahasiswa gitu ya. Himpunan mahasiswa SI 1A. Nah, siapa aja yang ada di situ, nah itu merupakan anggota himpunan kita ya. Misalnya si Amir gitu ya. Adi dan banyaknya anggota yang lain. Atau bisa juga SI 1B. Ini juga himpunan. Misalnya Beni, Ani, dan yang lain. Oke. Ini contoh himpunan, dia terdefinisi dengan jelas ya. Kalau ambigu tadi berarti tidak jelas. Contohnya misalnya himpunan mahasiswa.
mahasiswa ganteng, ya. Itu tidak jelas. Artinya ini bukanlah suatu himpunan. Atau ada himpunan E, himpunan makanan enak. Oke. Ya, himpunan makanan enak kan. Nah, ini juga tidak jelas karena bisa bermakna ganda atau masing-masing orang punya persepsi berbeda. Nah, ini definisi dari himpunan ya. Jadi kalau Anda menonton video ini boleh di screenshotkan, kemudian disimpan ya. Oke, berikutnya lihatkan ya. Nah, cara menyajikan himpunannya. Nah, himpunan itu seperti di jenjang sebelumnya biasanya sering disajikan dalam bentuk diagram ya. Atau biasanya ini dinamakan dengan diagram Venn. Kenapa dinamakan diagram Venn? Karena ditemukan oleh John Venn ya. Dan kenapa bentuknya persegi? Ya karena pertama kali ditemukan seperti itu. John Venn ini membuatnya dalam bentuk persegi ya. Nah, yang ini namanya himpunan semesta S ya. Himpunan semesta yaitu himpunan yang sedang kita bicarakan. Semesta atau himpunan yang dibicarakan saat ini. Himpunan yang paling luas ya. Himpunan semesta atau universal set ya. Set. Ini himpunan yang kita bicarakan sekarang. Nah, di dalamnya itu ada, biasanya kita ambil contoh dua dulu ya. Nah, ada himpunan ini, masuk lagi misalnya seperti ini. Nah, ini ada himpunan A, kita kasih label A, dan sini ada himpunan B ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari gambar ini atau dari diagram Venn ini kita tahu bahwa himpunan A gitu ya, itu terdiri atas 1, 2, 3. Di 1, 2, 3 ini yang dinamakan dengan himpunan A. Yang kita kasih warna kuning. Oke. Nah, ini himpunan A nih. Jadi semua yang ada di sini di himpunan A. Yang ada di lingkaran A itu adalah himpunan A. Kemudian kita akan cari himpunan B-nya. Oke. Di himpunan B, B itu adalah 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. Kenapa? Karena terdapat himpunannya ini. Nah, semua yang ada di sini. Oke ya. Seperti itu ya. Jadi itu himpunannya. Kemudian kalau ditanya secara menyeluruh, himpunan S-nya itu adalah semesta. Yang ingin kita bicarakan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi himpunan kita membicarakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggota, di mana A-nya 1, 2, 3 yang tadi kita warnai ya.
dan B-nya ada 3, 4, 5. Nah, 6 ini masih di semesta, tetapi tidak di A atau B ya. Ini baru cara menyajikannya ya. Oke. Nah, pada saat yang lebih jauh nanti, cara menyajikan ini akan ada hubungannya dengan operasi-operasi yang ada pada himpunannya. Oke, nah silakan di screenshot dulu di bagian ini. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan lagi. Ini operasi untuk himpunannya. Operasi pada himpunan. Yang pertama itu adalah jangan A ya, kita ambil satu. Itu namanya irisan. Irisan. Simbolnya itu biasanya irisan A, irisan ya, dan oke, besar ya. A dan B ya. Ini agak ribet ya. Irisan B. Jadi cara gampang mengingatnya adalah ingat bahwa simbolnya ini adalah ya, saya kasih warna pink. Ini identik dengan irisan N ya. Irisan atau M kecil ya, irisan. Nah, jadi apa yang dinamakan dengan irisan? Kalau kita punya contoh A gitu ya, isinya ada 2, 3, 4, dan B isinya adalah 4, 5, 7, maka irisan A dan B gitu ya, maka A irisan B, A, oke, maka A iris B itu adalah himpunan yang ada di keduanya. Kalau kita lihat yang ada di keduanya adalah nih, yang ada di keduanya 4 dan 4. Jadi jawaban kita adalah 4. Paham sampai sini irisan? Jadi irisan itu adalah anggota yang terdapat di kedua himpunan itu. Anggota di A ada dia, di B juga ada. Contohnya misalnya biasanya ya mahasiswa, contoh yang lain. Mahasiswa itu mahasiswa TI suka basket bola dan badminton. Ternyata mahasiswa SI sukanya adalah renang, basket, dan volley. Jadi irisan mahasiswa SI dan TI ya. SI gabung dan TI ya, itu adalah basket. Oke.
Jadi dia terdapat di keduanya ya. Jadi kalau secara matematis, kalau mau dituliskan A iris B itu sama dengan X jika terdapat X di mana atau syaratnya X anggota dari A dan atau sekaligus X juga anggota dari B. Oke. X intersection B, X di mana X elemen A and X elemen B ya. Dicari yang sama. Ini untuk irisan. Oke, silakan di screenshotkan. Berikutnya ini adalah gabungan. Nah, gabungan ini simbolnya nanti U gitu ya. Gabungan. Maka kalau kita punya A gabung B gitu ya, maka semua anggotanya itu digabung. Artinya X di mana X anggota A atau X anggota B. Perhatikan perbedaannya, kalau tadi dan ya, sekarang apa? Artinya kita tidak perlu mencari hal yang sama di A dan di B, tetapi cukup mendaftarkan semua yang ada di A dan B. Misalnya A kita punya 1, 2, 3, B kita punya 4, 5, 6. Nah, bahkan yang seperti ini mungkin gitu ya, A gabung B gitu ya, itu isinya adalah isikan semua yang ada di A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua yang ada di A atau di B dimasukkan. Nah, ini gabungan, digabung semuanya ya. Maka tadi pakai atau. Ataupun kalau nanti soalnya ada irisannya A gitu ya. Mana bisa? Salah. 1, 2, 3 dan B-nya itu ternyata 2,3,4, maka A irisan B-nya itu salah ya, A gabung B. Ya, gabungkan semuanya. Jika ada yang sama cukup ditulis satu kali. 1, 2, 3. Yang ini ternyata sudah sama. Nah, untuk saya, jadi intinya 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi kita udah punya 2, irisan dan gabungan. Oke, silakan di screenshot isi poin ini. Kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya itu ada yang namanya jumlah ya. Nomor 3. Yang ketiga itu adalah jumlahan. Maka biasanya A ditambah B. Oke. Nah, A ditambah B ini seperti ini ya. Kita punya himpunan A yang isinya adalah 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5. Maka yang dinamakan dengan jumlah itu adalah himpunan semua yang digabungkan semuanya 1.
2, 3. Ternyata 3 ini punya ada di sini, ada di sini. Kalau dia ada irisannya, itu tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu A ditambah B. Artinya, pada saat A ditambah B, artinya gabungkan semua A dan B. Oke. Kemudian hilangkan elemen yang sama. Atau nanti bahasa ininya adalah irisan. Irisannya dibuang. Irisan dibuang. Oke. Jadi seperti itu. Irisannya dibuang ya. Oke. Atau secara matematis kalau mau dibuatkan A ditambah B, ini jelek ya. Coba dipakai software ini. A ditambah B itu didefinisikan sebagai A gabung B. Oke. Tetapi gitu ya, A nya digabung B kemudian dikurangi A irisan B. Ini digabung semuanya kemudian dikurangi. Tapi sayangnya ini definisi dari selisih belum kita pelajari ya. Tapi secara kalimatnya ya bahwa semua digabungkan kemudian dihilangkan irisan. Oke, boleh di screenshot. Kita lanjutkan lagi. Yang keempat, 4 ya. Baru tentang selisih. Ini kalau selisih ini ada 2 ya. A kurang B itu akan berbeda dengan B dikurang A. Jadi kalau kita punya A ya, kita punya A tadi contoh yang sama 1, 2, 3, kemudian kita punya B, kemudian 3, 4, 5, maka yang dinamakan dengan A kurang B, oke, A kurang B itu kita daftarkan semua A 1, 2, 3, kemudian yang sama pada B dihilangkan. Nah, seperti ini. Jadi pada kasus ini 1, 2, oke, 3 ini kita coret. Kenapa? Karena 3 terdapat pada B. Jadi hanya 1 dan 2. Dia ingin benar-benar lihat A yang sejati ya. A yang tidak ke B. Sedangkan yang satunya B dikurang dengan A itu artinya kita daftarkan semua B. 3, oh ternyata 3 sama ya, ada maksudnya 4, 5. Jadi yang benar-benar anggota dari B. Nah, secara matematis ini bisa ditulis A kurang B didefinisikan sebagai ya, besarnya X, di mana X anggota A, tetapi X bukan anggota B. Nah, begitu juga sebaliknya. B dikurang A itu sama dengan X, di mana X anggota B, daftarkan semua anggota B, tetapi bukan anggota
Nah ya. Oke. Yang terakhir satu lagi, ini ada yang namanya definisi komplement ya. Komplement. Atau kadang dinamakan dengan negasi kalau di logika nanti ya. Kita punya S tadi kita punya himpunan 1, 2, 3, 4, dan A kita punya 2,3. Ini salah, harus selalu di dalam kurung. Maka A komplement bisa tandanya A pangkat C ya. A komplement itu didefinisikan sebagai 1,4. Paham ya? Jadi yang bukan anggota A tapi masih ada di S. Nah, A itu 23, pada S itu 1, 2, 3, 4. Dia 1. Oke, di screenshot sampai sini. Oke, yang terakhir, nah ini contoh ya. Kita gabungkan dia ke dalam diagram Venn. Diagram Venn dan operasinya. Jika kita punya himpunan A gitu ya, yang terdiri tadi ya, kita punya S semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita punya himpunan A 4,5, 6. Kemudian kita punya himpunan B, isinya adalah 2,4. Maka kita bisa membuatkan diagram Venn. Nah, diagram Venn-nya maka kita buat yang pertama ya, S, himpunan semesta S, 2 himpunan A, dan satu lagi himpunan B. Kita kasih labelnya S, A, B. Maka dari sini kita akan bisa dapatkan A-nya 4, 5, 6. 4, 5, 6. Tapi perhatikan dulu apakah di A dan B ada irisannya. Oh, ternyata ini ada irisannya. Irisannya itu ada di 4 ya. Nah, jadi otomatis nanti 4-nya ada di sini. Berarti A-nya itu adalah 4, 5, 6. Nah, boleh dimanapun asalkan masih di lingkaran A. Kemudian B-nya 4-nya sudah ada situ, jadi sini tinggal S-nya itu kan 1. Ini baru 2, 4, 5, 6 ya. Berarti masih ada 1. Nah, ini tampilannya. Jadi kalau kita mau lihat himpunan A, himpunan A itu adalah ini. Himpunan A. Jadi himpunan A kita itu 4, 5, 6 ya. A itu 4, 5, 6. Nah, ini himpunan A. Oke. Nah, berikutnya himpunan B itu adalah 24. Ya. Kemudian himpunan semestanya semuanya. Nah, dari gambar ini kita bisa cek hasil operasi himpunannya. Yang pertama sekali kita bisa cek jika irisannya A iris B. Dengan menggambar diagram akan lebih mudah. Oh, irisannya itu ada 4.
Jadi 4 itu 4 ya. Kita kalau mau di sini irisan ya tadi ini gitu ya. Jadi bisa menggunakan himpunannya atau menggunakan diagram Venn. Mana yang lebih mudah? Kemudian kita akan cek gabungannya. Yang ada di A dan B digabung. Seperti tadi. Oh, 2, 4, 5, 6. Kalau di sini juga 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Kemudian kita cek tadi A ditambah B. Yang digabung semua ini kurangkan dengan irisan. Jadi kita buang 4. Ya, harusnya gitu ya. Jadi kita buang 4-nya, dapatnya 2, 5, ya. Kemudian A kurang B. A kurang B. Oh, dia hanya ingin anggota A saja. Berarti yang mana? Anggota A saja itu ada di sini ya. Anggota A saja. Oh, ini anggota A saja. Ini pada masuk. Seperti bulan sabit ini. Itu A saja, berarti 5, 6. Seperti tadi 5, 6, 4-nya kan tidak masuk. Jadi A kurang B 5,6. Kuning ya. Kemudian B kurang A yang ada di B saja 2. Oh, yang ada di B saja. Kalau digambarkan dia yang ini. Oke. Oke. Nah, itu 2 saja. Kemudian yang terakhir misalnya A komplement yang berada di luar A. Jadi mana yang A yang mana? A itu adalah ini. Semua yang ada di sini. Itu A ya. Apa yang ada di luar? 1 dan 2 ya. Di luar A B juga, di luar A semesta juga ya. Jadi ini dapatnya 1,2. Sedangkan di luar B gitu ya, itu isinya adalah 1, 5, 6. Oke, boleh di screenshot di sini. Nah, jadi di luar B itu adalah ini B, ini B. Maka isinya adalah 1, 5, dan 6. Oke, sekarang akan di screenshotkan. Kita hapus ya. Oke ya, demikianlah kuliah kita. Silakan dipelajari lagi materinya. Untuk tugas dan absensi silakan masuk ke Google Classroom. Jadi kita pelajari sama-sama di situ. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.